Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu, sahabat Trend Entrepreneur. Sekarang Anda akan belajar dan memahami materi tentang cash flow quadrant. Syukur-syukur sekaligus praktek keilmuan ini, karena secara sunnatullah atau hukum alam bahwa mekanisme semesta yang cerdas ini mewujudkan apa yang kita lakukan, bukan yang kita ketahui. Cash flow quadrant merupakan lanjutan dari materi kecerdasan finansial. Materi disadur dari The Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki. Ada 3 pilihan dalam menjalani kehidupan ini. Lagi-lagi ini pilihan. Pilihan pertama, ada yang bekerja 2-5 tahun atau 10-15 tahun, kemudian pensiun kaya atau makmur. Pilihan yang kedua adalah bekerja mencari nafkah 30-40 tahun, kemudian pensiun, dan belum jelas nanti di masa pensiunnya seperti apa, alias tanda tanya. Penghasilan setelah pensiun lebih kecil dari sebelumnya. Konsekuensinya adalah menurunkan pengeluaran dan hidup secukupnya dengan gaji pensiunan yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat. Bisa di satu macam pekerjaan atau di berbagai macam pekerjaan. Sebagian memilih berbisnis, sebagian lagi memilih untuk bekerja lagi, dan sebagian lagi dibantu oleh putra-putrinya dalam artian dapat subsidi. Begitulah faktanya, itu yang saya ketahui dari pengalaman menjadi analis pembiayaan pensiunan. Sekarang pilihannya adalah mana yang paling enak? Tentunya terserah ya, karena ini semua pilihan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dan mana yang paling enak? Silakan saja. Yang jelas, saya baru tahu bahwa ada pilihan yang pertama itu ketika bangkrut dengan berbagai macam bisnis di usia 32 tahun. Tentu segera saya mengambil pilihan itu. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa bisa pensiun sejahtera. Setelah saya belajar, ternyata yang paling tidak enak sebetulnya yang cash flow quadrant nomor 3. Tidak pernah bisa pensiun. Tapi bagi orang yang berada di cash flow quadrant nomor 2, nomor 3 itu enak. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka takut pensiun, sehingga enak kalau bekerja, bisa bekerja terus-menerus sampai akhir hayat. Jadi sekali lagi, ini pilihan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua tergantung kita sendiri. Nah, cara dapat penghasilan ada 4 cara. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan. Yang satu sebagai employee. Employee ini biasanya pekerjaannya keras, tidak ada keamanan dalam pekerjaan, dan tidak ada waktu. Kedua, self-employed, itu profesional dan pengusaha mandiri. Hutangnya biasanya banyak dan tidak punya uang. Dan 95% orang ada di kuadran ini yang disebut kuadran kiri atau kuadran aktif income. Hanya 5% kekayaan dunia yang beredar di aktif income, sehingga mereka yang berada di kuadran kiri atau aktif income makin lama makin berat dan umumnya stres. Termasuk saya dulu. Dan akhirnya resign untuk pindah kuadran ke kanan. Kuadran kanan adalah business owner, pemilik bisnis bersistem. Itu ada 3. Pertama, konglomerasi. Kedua, waralaba. Dan ketiga, pengusaha prosumer. Kerjanya mudah, stabil, dan punya banyak waktu. Kalau sudah berhasil ya tentunya. Kalau sedang merintis, tentu jauh lebih keras kerjanya daripada kuadran kiri. Perlu investasi waktu dan kerja sesuai dengan sistem. Yang ketiga adalah investor. Mereka tidak punya hutang dan berkelimpahan pada umumnya. 5% jumlahnya, tapi keuangannya dunia 90% beredar di antara mereka saja. Dengan apa yang saya sampaikan, pilihan sikap tentu Anda penentunya. Mau milih yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Memang Robert T. Kiyosaki menyarankan jangan terlalu lama di kiri, tapi segeralah pindah ke kanan.
Kalau memang menginginkan bebas finansial dan waktu, kalau tidak ya tidak masalah. Masing-masing kuadran itu beda karakter dan bahasanya. Pegawai misalnya, itu bekerja kepada orang lain dan takut dipecat, takut membuat kesalahan, takut mengambil risiko, takut mencoba sesuatu. Itu ciri khas rata-rata dari para pegawai. Namun ada juga pegawai yang tidak masuk di rata-rata. Mereka adalah pegawai yang sedang berusaha pindah kuadran kanan, seperti yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Kemudian kuadran self-employed, itu profesional seperti dokter, pengusaha mandiri, pelaku bisnis, pemilik restoran, pemilik toko, pemilik warung, dan lain-lain yang bisnisnya belum tersistem. Bisnis atau pekerjaannya masih butuh andil mereka sebagai pengontrol utama. Sikap seperti ini juga karena sikap tidak percaya bahwa orang lain bisa melakukan sebaik dia, atau karena tidak sanggup membangun sistem dan membayar karyawan. Akhirnya mereka menjaga sendiri warungnya, mereka menjaga sendiri restorannya. Kuadran self-employed sangat memegang prinsip time is money. Kita butuh waktu, waktu adalah uang. Kuadran kanan atau yang nomor 3 adalah business owner atau pemilik bisnis bersistem. Kerjanya ringan, punya banyak waktu luang seperti saya. Aktivitas saya setiap hari adalah olahraga, menulis, sholat jamaah di masjid dekat rumah, kadang ngisi khotbah Jumat, ngantar anak sekolah, mengunjungi rumah orang tua, dan tentunya ngontrol bisnis yang sudah tersistem. Ya seperti itu setiap hari, kecuali harus mengisi pelatihan bisnis di beberapa kota di Indonesia atau jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah, luar biasa nikmat hidup ini. Namun perlu diingat bahwa pada waktu merintis bisnis owner tentunya berat. Sekarang saya merasakan bahwa lebih berat jika tidak menjadi bisnis owner. Bagaimana tidak, harus masuk kerja dari jam 7.30 hingga 16.30. Dan itu belum dihitung lembur yang hampir tiap hari saya lembur. Tapi kembali lagi, semua itu pilihan. Saya hanya menggambarkan nikmatnya pilihan saya ini. Kuadran kanan selanjutnya adalah investor. Mereka mengalami uang bekerja untuk mereka. Ciri-ciri mereka adalah berani mengambil resiko dan sabar menunggu hasil. Masing-masing kuadran beda karakter dan beda bahasa. Kuadran kiri itu bisanya bicara pekerjaan dan proses, teknik mengajar, teknik pengobatan, teknik peternakan, teknik memasak, dan lain sebagainya. Saya dulu bicaranya itu saja dan takut bicara soal uang atau soal kaya. Tidak berani rasanya, tidak nyaman gitu loh kalau bicara soal uang. Akibatnya apa? Ya kita bekerja terus. Karena apa? Sesuai dengan sunnatullah yang kita bicarakan, itulah yang akan masuk ke pikiran bawah sadar kita dan akhirnya menuntun kita. Kalau kita bicara tentang pekerjaan dan pekerjaan, ya kita akan bekerja terus menerus. Kalau kita bicara hasil, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Berbeda dengan kuadran kanan, business owner dan investor. Mereka berbicara cash flow, mereka berbicara omset, mereka berbicara cita-cita, mereka berbicara harapan, dan mereka berbicara tentang visi. Itulah perbedaan di antara keduanya. Nah, sekarang akibatnya apa? Yang sebelah kiri numpuk harta benda, uangnya digunakan untuk membeli beban, sedangkan uangnya sendiri lari ke kanan. Dan di sebelah kanan banyak uangnya. Faktanya adalah kuadran kiri yang jumlahnya 90% berebut 5% uang, bekerjanya berat dan hasilnya sedikit. Ketakutan di masa pensiun, apalagi ada ancaman PHK. Semakin berat bukan? Semakin lama semakin berat. Kalau disadari juga syarat untuk berada di kuadran kiri makin lama makin berat loh. Belum lagi harus bersaing dengan 90% orang yang sebagian besar memang berkompetisi di kuadran kiri.
Sekali lagi, itu adalah pilihan. Kalau di kuadran kanan itu 5% orang berbagi 95% uang. Pekerjaannya ringan, hasilnya besar. Penghasilannya bisa diwariskan. Dulu eksklusif keluarga kaya yang bisa menurunkan itu. Tapi sekarang melalui program Train Entrepreneur, semua bisa jadi pengusaha. Sebuah program yang didesain untuk pindah kuadran dari kiri ke kanan yang terbukti sukses. Jadi sudah bisa dari kuadran kiri ke kanan. Gak perlu syarat harus belajar atau berasal dari keluarga kaya yang hanya bisa untuk menjadi kuadran kanan. Kuadran kiri bekerja mencari uang, kuadran kanan bekerja membangun jaringan bisnis atau aset. Sekarang, Bapak dan Ibu, sahabat Train Entrepreneur, mengetahui fakta di atas, apa yang menjadi sikap Anda? Sambil berpikir, saya berikan bagaimana cara pindah kuadran. Cara lama pindah kuadran dari employee menuju self-employed. Lalu, pegawai misalnya buka toko menjadi self-employed, atau buka bengkel, atau buka restoran seperti yang saya lakukan dulu. Dan kalau bisa maka dibuat sistemnya sehingga jadilah business owner, yaitu bisnis bersistem dan bisa jalan sendiri. Setelah menjadi business owner, maka tahapan selanjutnya baru jadi investor, yaitu usaha sendiri dan lama banget ya. Di samping lama juga kemungkinan keberhasilannya kecil banget. Saya sudah melakukan beberapa survei ke beberapa pengusaha yang memulai dengan cara ini, cara yang lama. Rata-rata mereka butuh 20-30 tahun mendapatkan suksesnya itu. Tentu sebagian besar yang lain mengalami kegagalan. Saya tahu benar karena menjadi mentor UKM. Ada sekitar 200 UKM yang saya bina. Kami melakukan perubahan dengan cara yang terbukti berhasil, yaitu dari mereka yang berada di kuadran kiri, baik employee atau self-employed, itu langsung diajari, belajar, dimentori, dan dibimbing untuk menjadi business owner. Ada tahapan belajar dan tahapan perubahan diri sekaligus bisnisnya. Hal ini menjadi penting untuk menjadi fokus, karena beberapa teman-teman saya yang salah sikapnya. Mereka tidak mau belajar, mereka enggan berubah. Akhirnya apa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun tidak dapat uang lalu menyerah. Ini salah sikap. Namanya juga belajar. Anda sekolah SD 6 tahun dapat uang, SMP 3 tahun dapat uang. Tidak dong, malah mengeluarkan uang. Begitulah di business owner, bisa berhasil memperoleh penghasilan yang besar, seperti Pak Hozin dan lain-lain, Pak Yanto, Pak Romi, Bu Nur Khadijah, Bu Yuda. Banyaklah itu sekarang sudah menjadi investor, mulai beli-beli tanah, dikontrakkan, beli saham, dan lain-lain. Kemudian cara pindah kuadran itu sebetulnya adalah memasukkan pola pikir orang kuadran kanan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dulu dengan merantau dan ketemu mentor yang Anda butuh banyak modal dan waktu harus benar-benar disediakan. Nah, melalui program Train Entrepreneur, Anda melakukan pengenceran bawah sadar dengan ATBS dan materi-materi yang sudah kami sediakan. Baik ATBS dan materi harus Anda baca terus ya. Baca terus. Jangan hanya baca satu kalimat kemudian sudah merasa mengerti secara keseluruhannya. Tidak. Itu tujuannya untuk mengencerkan kegagalan Anda sebelumnya, termasuk juga mental block Anda. Kebanyakan mereka yang susah mendapatkan perubahan biasanya tidak mau membaca. Tidak mau membaca sampai tuntas. Tidak mau mengulangi lagi. Jika dibaca semuanya, semua yang diberikan mentor dibaca, walaupun Anda merasa enggan tetap dibaca. Kenapa? Enggan itu adalah respon pikiran bawah sadar Anda yang tidak mau diganti. Jadi Anda harus secara sadar berusaha menumpahkan dan menuangkan cairan ke dalam otak Anda, atau melakukan pengenceran. Setelah memahami kecerdasan finansial,
semakin tahu bahwa untuk bisa memiliki keamanan keuangan dalam hidup ini, kita perlu pindah ke kuadran kanan. Tapi lagi-lagi itu pilihan ya. Ada quote dari Robert T. Kiyosaki. Di kuadran kiri kita bekerja mencari uang dan tidak mungkin bisa kaya, hanya hidup mewah saja. Di kuadran kanan kita membangun jaringan bisnis yang akan membuat kita kaya. Semangat, Anda pasti bisa, hanya perlu terbiasa. Anda pasti bisa karena Anda terpilih. Semoga hidup makin berkah, berlimpah bahagia. Salam sukses dari saya, Anton Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.